Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan di dalam segala ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Kami mendapati Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami melihat sepanjang 1 minggu ke belakang saja ya Tuhan, begitu banyak kami melupakan Engkau, begitu banyak kami meninggalkan yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami datang beribadah ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi masa di mana kami kembali mengenadah melihat kepada tahta kasih karunia Tuhan, di mana waktu kami kembali dibentuk, kembali masuk ke dalam rencana kehendak Tuhan, sehingga kami tidak membangun kerajaan kami, menggenapi kehendak kami saja, tetapi kami boleh sadar kemuliaan-Mu lah yang menjadi utama di dalam hidup kami juga. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembacaan firman Tuhan, perenungan pada sore hari ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bedanya saya sama istri saya adalah saya ini penonton movie. Istri saya penonton film series, drama Korea begitu atau drama Mandarin gitu. Saya nggak pernah bisa itu nonton film seri yang lama gitu ya, yang sampai berseason-season, satu seasonsnya puluhan episode lagi gitu. Wah itu simply nggak ada waktu, saudara. Nggak ada waktu dan nggak ada kesabaran juga nontonnya. Tapi saudara tahu bedanya kan ya. Kalau movie itu gampang ya, 2-3 jam itu selesai semua. Ceritanya dibangun dari awal sampai akhir dalam sekitar 2 jam saja. Kita tahu semua tokoh-tokohnya, semua itunya dalam 2 jam saja. Dan sedangkan kalau film series, dia punya waktu yang cukup panjang untuk membangun karakterisasi, membangun plot ceritanya, dan bersambung terus-menerus. Dan bahkan kita bisa lihat episode-episode itu sengaja digantung ya, supaya orang nonton episode berikutnya. Wah lagi seru-serunya, to be continued. Minggu depan harus nonton lagi. Sedangkan kalau movie, kalaupun bersambung saudara ya, kalau misalnya Love the Ring atau apa gitu ya yang bersambung-bersambung, setidaknya kita masih bisa nonton satuannya itu secara independen. Nggak nonton Star Wars yang awal-awal, masih nonton yang agak ini pun kita masih kira-kira bisa enjoy gitu. Tapi kalau film series saudara, kita langsung nonton episode yang ke-38 tanpa nonton yang 1-37, maka kita akan sangat kesulitan ya. Ini tokohnya siapa, terus juga ini baik atau jahat, terus apa yang terjadi sebelumnya, kenapa ada masalah seperti ini, kita belum tahu gitu. Kita tiba-tiba langsung baca, nonton film di tengah-tengah. Nah ini yang kita akan coba lihat, saudara, waktu kita membaca Kejadian pasal 38 hari ini tentang Yehuda dan Tamar. Ini bukan movie, tapi ini adalah sebuah film series ya, yang kita hanya bisa mendapatkan cara membaca dengan tepat di pasal 38 nih. Kalau kita memang sudah punya kerangka cara membacanya itu secara keseluruhan dari pasal 1-37 kitab Kejadian dan juga bahkan sampai 50. Kalau kita hanya membaca langsung 38 itu saja sebagai satu movie, maka kita mungkin bisa salah mengambil kesimpulan. Maka hari ini pasal 38 kita akan membahas 2 kali khotbah. Hari ini saya hanya ingin membawa saudara sekalian itu cara membacanya. Kita nggak masuk ke dalam ceritanya secara mendalam, tapi kita akan coba lihat ini apa kaitannya dengan pasal sebelum, pasal sesudahnya, apa kaitannya dengan gambaran kitab Kejadian secara keseluruhan. Baru nanti khotbah berikutnya kita akan masuk meneliti ayat demi ayatnya. Tapi kita tetap perlu membaca dari kitab Kejadian pasal 38. Mari saya mengajak saudara sekalian kita membuka pasal 38 ayat 1-30. Yang pria bersama-sama dengan saya membaca ayat yang pertama, wanita yang kedua, seterusnya sampai yang ke-30 ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu adalah Syuah. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan.
Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda, itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang berjalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikannya juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Kemudian diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkannya kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Saudara, kalau kita masih ingat yang lalu kita membahas di pasal 37, ini seperti previously on last week gitu. Itu kita membahas tentang tema broken and shattered dreams, mimpi yang pecah berkeping-keping. Kita melihat ya Yusuf bermimpi menjadi pemimpin, mimpi jadi pemimpin. Tapi yang terjadi adalah di akhir dari pasal 37 dia dijual menjadi budak.
mimpi Yusuf hancur berkeping-keping. Lalu ditutup dengan duka citanya Yakub ya. Yakub nangis, tidak mau dihiburkan oleh anak-anaknya yang lain. Karena apa? Karena mimpi Yakub juga hancur. Kita sudah pernah membahas begitu. Bagi Yakub, Yusuf itu bukan hanya anak kesayangan, bukan hanya paupeinya gitu. Tetapi ini apa saudara? Anak yang dikatakan anak janji yang nanti seluruh keturunannya dari Yakub akan bertumpu kepada Yusuf ini. Dia bukan hanya the beloved son of Rachel, tapi dia akan menjadi the son of promise yang dilahirkan pada masa tuanya. Anak yang akan mewarisi janji Abraham. Dari Abraham turun kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Dan dari Ishak turun kepada Yakub dan bukan kepada Esau. Dan Yakub juga berharap ini turunnya kepada Yusuf, bukan kepada Ruben, bukan kepada Simeon, bukan kepada Isakar dan yang lain-lain, tetapi kepada Yusuf. Tetapi Yusuf dikatakan mati diterkam oleh binatang buas, dan mimpi Yusuf, mimpi Yakub semuanya hancur berantakan. Dan sebagai kontrasnya di pasal 38 kita mendapati Yehuda yang sedang membangun mimpi yang baru. Dia membangun mimpi untuk membangun keluarga yang baru karena keluarga ini sudah disfungsi. Nah, saudara, kita lihat ya, di pasal 37 itu ditutup dengan demikian ayat yang terakhir. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Lalu pasal 38 kita tadi sudah baca cukup panjang lebar. Lalu pasal 39 dimulai dengan adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Harusnya kan kalau mau cocok itu langsung 37 akhir sama 39 awal itu digabung, nyambung begitu. Tapi tiba-tiba ada selipan pasal 38 yang menjadi interupsi. Yang seakan-akan ini, saudara kalau baca itu enggak matching gitu ya. Adapun Yusuf dia dijual, lalu cerita berikutnya Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya pergi ke Adulam. Lalu juga ketika lahir dari Peres dan Zerah, terus tiba-tiba lanjutannya bukan cerita tentang kedua anak ini, tapi cerita tentang Yusuf di Mesir. Kan ini seakan-akan interupsi ya. Saudara, kalau kita bahas komentari yang kritikal kepada Alkitab di yang lalu-lalu begitu, mereka akan mengatakan ini adalah dua sumber yang berbeda. Dari dua penulis yang berbeda dan dirajut oleh seorang editor yang kurang handal. Ini kayak ada dua cerita, terus dia nggak tahu nih mau taruh di mana ya. Taruh di sini aja deh. Jadi jahitannya kurang bagus gitu. Ini seorang sutradara yang kurang ahli begitu. Itu dia mestinya kurang tahu cara menempatkannya begitu. Tetapi saudara, kita akan lihat ya di sini apakah betul demikian. Ini adalah hasil sambungan-sambungan yang kurang rapi atau ini seperti film-film ya. Kalau ini lagi tegang-tegangnya, apa yang terjadi dengan Yusuf? Kalau kita nonton film action lagi tegang-tegangnya, terus sutradara yang cukup baik biasanya itu memberikan kita nafas sedikit, di break sebentar, lalu dijelaskan scene yang berikutnya gitu. Scene tentang sesuatu yang lebih tenang begitu ya, yang lebih kita bisa mengambil nafas sambil membangun suspense-nya ya. Lalu nanti baru lanjut lagi. Jadi memang kadang-kadang film action itu enggak terus tembak-tembakan sampai kita itu capek gitu. Nontonnya terus-menerus action. Kadang-kadang perlu di break, kita nafas sebentar, terus baru lanjut lagi actionnya. Apakah dengan demikian? Apakah ini adalah interupsi yang enggak rapi? Atau ini semacam iklan untuk kita ngambil nafas sebentar? Atau yang sekarang lebih banyak diterima oleh para ahli scholar Alkitab? Bukan. Ini memang sengaja ditaruh sebagai selipan dan memang ada purpose-nya, dan ini bukan iklan sementara. Ini juga bukan cuman sekedar jahitan yang tidak rapi, tapi ini memang dikaitkan persis di sini. Bahkan kita bisa berkata ini adalah tempat yang paling cocok untuk memasukkan tentang kisahnya Yehuda dan Tamar di pasal 38 ini. Bukan di pasal 51, bukan di pasal sebelum-sebelumnya juga. Di sini ini yang paling tepat. Nah, bagaimana taunya bahwa ini memang betulan tempatnya adalah di sini. Puzzle-nya itu memang tempatnya di sini. Yaitu adalah kita bisa melihat memang banyak
kata-kata kunci yang diberikan di pasal 38 yang nyambung dengan pasal 37 dan pasal 39. Jadi kita memang bisa melihat itu jahitannya tuh rapi, saudara. Dengan apa? Kata-kata kunci yang muncul berkali-kali di pasal 38 ini muncul juga di sebelumnya di 37. Dan ada tema-tema di 38 yang juga muncul lagi di 39. Contoh ya saudara, itu yang namanya dalam bahasa Jerman itu late word, kata kunci atau konsep kunci, keyword atau key theme. Konsep yaitu apa saudara? Yang pertama adalah kata turun ya. Adapun Yusuf dia ini ya, aku akan berkabung sampai aku turun mendapati anakku. Lalu Yusuf dia dijual turun ke Mesir. Dan pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Kata turun nggak muncul, tapi kalau dalam bahasa aslinya itu turun, pergi. Yang satu itu, yang satu itu Yakub itu ya mau turun ke dunia orang mati, tapi sedangkan Yusuf turun ke Mesir, sedangkan Yehuda turun ke Adulam di sini. Ini kata kunci yang sama, went down, turun, sama-sama turun. Dan kita juga bisa melihat di sebelumnya Yusuf dijual ke Mesir. Dia hidup terpisah dari keluarganya di tanah asing. Yehuda juga pergi mengembara ke tanah asing. Dan ada kata kunci recognize, periksa ya. Dua-duanya Yakub disuruh periksa apakah ini jubah anakmu. Dan juga nanti Yehuda disuruh periksa apakah tongkat dan apalagi ini cap materai ini milikmu. Kata-kata yang sama muncul, saudara. Dan juga kita bisa melihat ada tema Yakub kehilangan anak, berduka kehilangan anak. Yehuda juga sama-sama berduka kehilangan anak. Yakub ditipu oleh anaknya di 37, Yehuda ditipu oleh anak menantunya. Ditipu dengan apa? Dengan anak domba, anak kambing, dan baju. Sini juga sama, ditipu dengan anak kambing dan baju. Dan kita bisa lihat itu kaitan 38 dengan 37. Kaitan 38 dengan 39 nanti waktu Yusuf di rumah Potifar, kita juga bisa melihat ada tema yang sama. Tema apa? Tema sexual temptation. Sama-sama ada mengalami sexual temptation, pencobaan secara seksual, dan dua-duanya nanti akan berikutnya akan menikah dengan wanita kafir. Yehuda kawin dengan anak Syua, Yusuf nanti akan kawin dengan anak imam di Mesir. Jadi kesimpulannya saudara, ini bukan cuma sekedar jahitan yang tidak rapi, ini juga bukan sekedar iklan breaking news untuk menurunkan tensi dari pembaca, tapi ini benar-benar sambungan yang tepat dari 37, 38, dan 39. Maka kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kita mengerti pasal 38 ini. Kalau ini kita bukan melihatnya sebagai satu movie, tetapi sebagai satu film series. Saya akan coba mulai dengan apa yang keliru terlebih dahulu ya saudara. Sebelum kita nanti mulai dengan apa yang memang menjadi intensi sebenarnya kalau kita membacanya secara film series. Tapi coba kita lihat dulu, apa sih yang orang sering bahas tentang pasal 38 tentang Yehuda dan Tamar. Selama ini kalau ini hanya dimengerti sebagai movie satuan, apa saudara? Saudara kalau dengar kata Yehuda dan Tamar langsung kring kring kring. Temanya tentang apa saudara? Skandal seks kan ya? Ini yang seru banget. Kayaknya reporter pos kota ini nggak akan ini deh, nggak akan malu-malu untuk membahas panjang lebar gitu. Akan dibahas tentang gila ini menantu mengsedius papa mertuanya yang tidak mau memberikan anaknya. Dan kenapa? Karena dua anaknya sudah mati sebelumnya oleh si janda ini. Wah, ini akan sangat seru untuk dibahas berjilid-jilid saudara. Mungkin selama seminggu tema pos kota itu lebih tentang kepada si Yehuda dan Tamar. Dan kita sering membahas ini ya saudara. Kita bahas, nanti saya akan bahas 3 hal gitu ya. Apa yang salah keliru. Yang pertama adalah kalau kita melihat ini adalah moral story tentang seks. Ini adalah cerita mengajarkan kita moral story tentang seks. Yang pertama saudara ya, seringkali kita dibahas inilah dosa onani. Onan membuang
spermanya, maninya keluar. Ini dosa onani berawal dari sini. Atau dosa one night stand, dosa pelacuran satu malam Yehuda dengan Tamar, ini juga ada di sini. Seringkali ini yang sering dibahas, saudara. Dan yang lebih bisa dibahas adalah kontrasnya antara Yehuda dengan Yusuf nanti. Ini ya, dulu saya pernah ya, waktu saya berdiskusi sama Eko gitu ya. Kok menurut lu, dulu sama-sama di Kelapa Gading, menurut lu kenapa nih ada sambungan ini? Iya ya, aneh ya sambungannya ini ya. Kayaknya mau ini deh, mau membahas tentang perbandingan antara Yusuf sama Yehuda. Yusuf kenapa memangnya? Ya Yusuf kan menolak temptation. Dia digoda, dia bilang no. Tapi justru Yehuda itu jatuh ke dalam temptation. Dia bukan hanya tidak menolak godaan, dia justru mencari godaan. Dia yang justru mencari seks, itu tersendiri, mencari pelacur. Yusuf muda diincar oleh tante tua. Sedangkan ini Yehuda tua mencari gadis muda. Lalu juga Yusuf difitnah setelah dia menolak, dia difitnah secara tidak benar. Yang Yehuda lakukan adalah dia memfitnah Tamar dengan tidak benar. Kita bisa lihat ya kontras-kontras tersebut. Dan kenapa konsep ini ya saudara tentang moral story, tentang seks itu seakan-akan menjadi hal yang utama dibahas di pasal 38. Saya percaya karena salah satunya adalah kita hidup di dalam zaman yang melihat seks itu sebagai enjoyment. Sekali lagi ya, kita melihat seks itu sebagai enjoyment. Jadi kalau kita melihat ini, skandal seks ini adalah, ya ini, karena kamu mencari kepuasan seks yang salah, di luar nikah, free sex, seks sebagai enjoyment. Tetapi kalau kita melihat pasal 38, saudara, konteks mereka, kalau mereka membahas tentang seks, itu bukan tentang enjoyment, tetapi terutama adalah tentang keturunan. Mereka melakukan seks itu demi mendapatkan keturunan. Seperti Rahel ya berkata ya, berikan aku mau semalam dengan kamu supaya dapat keturunan. Itu Lea ya, yang dapat tukar dengan buah dudaim itu. Demi keturunan. Jadi seks itu dimengerti sebagai usaha untuk mendapatkan keturunan. Dan pasal 38 ini kita bisa lihat memang demikian. Karena bingkainya dari pasal 38 adalah Yehuda kawin dengan anak Syua itu lahir 3 anak. Nanti ditutup dengan Tamar lahir 2 anak. Dan di tengah-tengah kalau kita bisa lihat itunya ya, titik tengahnya ayat kuncinya di pasal 38 itu adalah di ayat 18, yaitu ketika Yehuda menghampiri dia dan perempuan itu mengandung daripadanya, hamil di situ. Jadi lahir anak, titik tengahnya adalah Tamar hamil. Jadi kita bisa melihat ini bukan tentang seks sebagai enjoyment, tapi ini tentang keturunan, saudara. Dan ini adalah satu tema besar yang memang kita sudah bahas dari kitab Kejadian, dari awal ya. Itu janji apa? Janji keturunan. Nanti akan ada keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Dan janji ini diberikan kepada Abraham. Abraham, melalui engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini yang kita bisa lihat. Ini bukan sekedar skandal seks. Ini concern tentang keturunan. Purpose kedua yang mungkin bisa keliru adalah ini moral story tentang parenting and family duty. Tentang tugas keluarga atau tentang mendidik anak. Kita tahu ya Yusuf di pasal 37 dia pergi meninggalkan keluarga karena dia dijual. Dia simply no choice. Tapi Yehuda pergi meninggalkan keluarganya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dan menumpang pada seorang adulam karena keinginannya sendiri, saudara. Sama-sama pergi, tapi yang satu terpaksa, yang satu dengan keinginan sendiri. Nah, kalau ditanya kenapa ya Yehuda ini pergi meninggalkan keluarganya? Karena pada zaman itu sangat tidak lazim, saudara. Pergi meninggalkan keluarga mengembara sendirian itu sangat tidak lazim. Karena orang identitasnya ditemukan di dalam keluarga, bukan seperti kita ya. Kalau kita justru bisa pergi itu bangga ya, independen. Saat itu enggak, saudara. Saat itu adalah sangat aneh seseorang pergi meninggalkan keluarganya karena keinginannya sendiri. Lalu kita perlu tanya kenapa gitu. Dan
seakan-akan Yehuda itu pergi meninggalkan keluarganya yang disfungsional. Dia bisa melihat ya, keluarganya ini nggak beres nih. Papa mama penuh dengan perkelahian, dan saudara-saudara juga penuh dengan perkelahian, dan dia mungkin dihantui rasa bersalah begitu ya, sudah mengusulkan untuk menjual Yusuf, dan dia mungkin dalam hati ya, kalau saudara tahu ya, pernah mengalami di dalam kondisi yang sangat-sangat mumet, sangat-sangat kalut, sangat-sangat berantakan, chaos. Yang kita inginkan adalah I want a fresh start. Bisa nggak ya seperti film atau seperti game, reset ulang gitu. Dan ini mungkin yang diinginkan oleh Yehuda. I want a fresh start. Saya pengen ulang kembali, mulai dari nol gitu. Ingin apa? Ya udah, keluarga berantakan, saya akan mulai keluarga saya dari nol. Oke, ini dia pengen fresh start. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, dia tinggalkan teman-temannya, dia tinggalkan kotanya. Dia pergi ke tempat yang baru, fungsi yang baru, keluarga yang baru. Tapi yang kita dapati adalah keluarganya nanti tidak lebih baik, saudara. Dikatakan apa? Anaknya jahat. Anaknya jahat, satu persatu mati gitu. Mati, Onan mati. Nah ini cocok banget nih kalau kita melihatnya sebagai parenting seminar ya. Maka itu ibu-ibu, jangan pernah biarkan anak ibu-ibu pergi meninggalkan rumah. Jangan dibiarkan. Jangan biarkan anak-anak ibu kawin campur dengan mereka yang tidak seiman. Apa yang terjadi ini, saudara-saudara, yang terjadi? Keluarga mereka hancur. Bukankah kita mengingat Abraham dan Ishak sudah mewanti-wanti harus mengambil calon yang bukan dari tanah Kanaan. Tapi apa yang Yehuda lakukan? Dia justru sengaja mengambil perempuan Kanaan. Dia nggak peduli dengan covenant daripada Abraham. Dia nggak peduli dengan covenant Tuhan-Tuhanan, Yahweh, nggak peduli gitu. Pap engkongnya begitu ketat menjaga garis keturunan. Ya Ishak juga demikian, harus suruh Yakub cari jodohnya di Haran. Nggak boleh ambil dari tanah Kanaan. Bukan itu ya saudara, kita lihat. Ya bisa sih, bisa, itu ada betulnya. Tapi bukan itu terutama. Karena kita lihat nanti di sini saudara, anak sulung mati dibunuh Tuhan. Kita nggak tahu dosanya apa, hanya dicatat jahat di mata Tuhan. Tapi kita tahu dosa anak berikutnya Onan itu kenapa dihukum oleh Tuhan. Apa sih dosanya Onan? Saudara, yang pertama adalah kita tahu dia menolak melakukan tanggung jawab perkawinan ipar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu levirate responsibility. Buat kita tuh aneh banget karena kita nggak ada lagi di dalam zaman modern seperti ini. Tapi kalau saudara pengen tahu lebih sedikit tentang apa itu yang namanya levirate marriage, perkawinan antar ipar, mari kita baca dari Ulangan 25. Karena ini diatur lebih ketat lagi nanti di Ulangan pasal 25, walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Kalau kakak mati, nanti adiknya yang akan melanjutkan. Mari kita baca dari Ulangan 25 ayat 5 sampai yang ke-9 saja. Saya bacakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu janda kawin dengan orang di lingkungan keluarganya. Saudara suaminya, siblingsnya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah ini levirate marriage. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, kita nggak tahu kenapa ya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri. Dia sudah tua, sudah peot, tidak sesuai, tidak ada chemistry, makalah haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya.
Ini sudah tidak ada ya saudara di dalam zaman kita seperti ini. Tapi ini yang terjadi di dalam zaman Israel kuno pada zaman itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Onan? Apa sih dosanya Onan? Yang pertama adalah dia menolak melakukan tanggung jawab ini. Dia menolak dengan membuang maninya. Dan ini bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Karena perhatikan di ayat yang ke-9 ya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nantinya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya. Setiap kali. Jadi berkali-kali dia melakukan dan berkali-kali dia membuang maninya. Alasannya apa? Yaitu karena kalau ia melahirkan anak laki-laki, nanti keturunan dari turun kepada anak tersebut. Tapi kalau tidak punya anak saudara, nanti warisan turun ke siapa? Dia warisannya akan turun kepada adik laki-lakinya. Yaitu turun kepada si Onan. Maka itu Onan punya lebih banyak reason untuk tidak melahirkan anak dibanding melahirkan anak. Tapi yang paling keji dari dosanya Onan adalah ini, dia tidak terang-terangan berkata, aku nggak mau, gue nggak mau, gue nggak mau. Maka harusnya kan Tamar meludahi dia, lalu ambil sendalnya, lalu gaplokin dia ya. Tapi ini enggak saudara, dia dari luar dia berkata seakan-akan itu dia bertanggung jawab, berkata oke, aku akan melakukan tanggung jawab tersebut. Dan dia mengambil tanggung jawab tersebut, tapi secara private di kamar, dia melepaskan tanggung jawabnya dengan membuang maninya di luar. Jadi kita bisa melihat ini dosa kekejian yang dilakukan oleh Onan adalah dosa kemunafikan ya saudara. Dia dari luar dia enjoy public honor, dia tetap dihormati oleh tua-tua, dia tetap dihormati oleh orang luar, adik yang bertanggung jawab. Dan itu secara publik dia dihormati, secara privat dia menikmati seks dengan Tamar. Di atas apa semuanya saudara? At the expense atau dari mana saudara? At the expense of Tamar, di atas penderitaannya Tamar. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini bukan story tentang parenting, ini juga bukan story tentang family duty, tapi kita yang melihat adalah ini story tentang sin yang terjadi di dalam konteks keluarga. Yang ketiga kita juga lihat adalah purpose yang bisa mungkin kita salah melihat atau kita zoom terlalu besar, itu adalah bukan tentang moral story about sex, bukan moral story tentang parenting, tapi juga bukan origin story tentang Yehuda dan Yusuf. Origin story. Saudara, kita kalau nonton film ini ya, film Marvel gitu ya, tiba-tiba kan muncul jagoan baru gitu. Terus kita nggak tahu ini Black Panther apa. Lalu nanti kita bisa expect ya, film berikutnya apa? Black Panther. Menjelaskan Black Panther itu mulai dari mana, dia bisa jagonya kenapa. Nah, itu kan spin-off-nya ya saudara. Nah ini banyak orang yang bisa berkata ini spin-off-nya untuk menjelaskan nanti ya, kenapa Israel di tanah perjanjian itu akan terbagi menjadi dua kan saudara. Israel utara dan Israel selatan. Yang utara disebut Israel, yang bawah dinamakan Yehuda. Dan kita tahu suku yang paling dominan di Israel utara adalah Efraim, suku Yusuf, anaknya Yusuf, Efraim dan Yehuda. Nah ini seakan-akan mau menjelaskan the origin story. Tahu nggak kamu kenapa? Ini dari 12 suku, 2 ini yang paling dominan, suku Yusuf dan suku Yehuda. Nah ini dari pasal 38 dan 39 berikutnya. Perlu ada justification bagi orang-orang Israel. Iya kenapa bukan Ruben? Saya kan keturunan Ruben, mestinya kan anak sulung dong. Tapi kenapa yang jadi utama itu anak keempat ya, Yehuda, dan anak 11, Yusuf. Maka perlu ada narasi untuk menjelaskan kenapa dua ini yang menjadi suku yang utama, saudara. Bukan Ruben. Nantinya Yusuf yang akan mendapatkan double portion, bukan Ruben. Ruben sudah ditolak, kita sudah baca ceritanya. Ruben itu ya ditolak dan nanti digantikan oleh Yusuf yang mendapatkan hak kesulungan double portion, yaitu apa? Efraim dan Manasye akan dianggap sebagai anaknya Yakub dua-duanya, bukan cucu tapi anak gitu, double portion. Nanti yang akan mewarisi berkat keturunan, berkat jalur penerus dari Mesianis adalah Yehuda melalui jalur Tamar, bukan anak Shua tadi, tapi melalui Tamar. Dan kita lihat ditutup dengan
Tamar melahirkan Peres dan Zerah. Kapan kita nanti membaca nama Peres? Ketika di Matius pasal yang pertama ayat yang ketiga, yaitu silsilah keturunan Tuhan Yesus Kristus. Yehuda melahirkan Peres, Peres melahirkan, akhirnya sampai di Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat ini ya, 3 hal tadi. Apakah salah kalau kita membahas tentang bahayanya seks bebas, bahayanya tentang parenting, bahayanya atau tentang kisah dari Yusuf dan Yehuda? Tentu tidak salah, saudara. Tapi kita akan kehilangan makna penting, pesan kepentingan teologis dari seluruh narasi Yusuf maupun juga kitab Kejadian secara keseluruhan. Jadi kalau bukan ini, jadi apa dong Pak? Jadi apa Pak? Sabar. Sabar saudara, karena seperti kita nonton film series, kita hanya bisa dapat keseluruhannya kalau kita memang menggabungkan dengan episode 1 sampai 37 sebelumnya kan ya. Kita harus ngerti cerita keseluruhannya. Jadi tema hari ini saudara, itu kan kalau boleh kasih lihat gambaran itu tema ya, itu kan deja vu ya saudara. Sin all over again, muncul lagi berkali-kali begitu. Dan di WA ya ada pesannya, ada tulisannya sedikit penjelasannya. Bukannya makin mahir mengatasi dosa, tetapi makin terjerumus di dosa yang sama. Dan kita melihat dosa yang dilakukan Abraham, dilakukan Ishak, dilakukan Yakub, dilakukan anak-anak Yakub tuh sama, dosanya tuh sama. Mereka bukannya makin mahir mengatasi, makin terjerumus di dosa yang sama. Dan kita pikir ini lingkaran setan yang terus terjadi lagi. Tapi bukan, ini bukan lingkaran setan yang terjadi lagi dan lagi. Tapi ini spiral yang makin lama makin dalam, kehancurannya makin lama makin dalam juga. Jadi ini bukan ngulang-ngulang lagi, tapi ngulang-ngulang makin lama makin dalam saudara. Deja vu. Nah, saya akan mencoba mengkaitkan pasal 38 ini dengan seluruh kisah dari 1 sampai 37 saudara. Kita akan lihat deja vu nih. Kalau saudara pernah ngalamin deja vu gak ya? Kayaknya gue pernah ngalamin ini deh. Gitu. Kita gak membahas secara psikologis ya, tapi saya hanya ingin membahas tentang pengalaman secara sehari-harinya. Kalau kita ngalamin waktu belok ke sini ya, waktu misalnya lagi belok, kayaknya pernah deh ngalamin ini. Pernah gitu ya. Kayak ini baru pertama kali, tapi kayaknya seakan-akan ini bukan yang pertama kali loh, ini pernah ngalamin sebelumnya. Tapi kita nggak pernah recall kapan ya pernah ngalamin itu sebelumnya. Nah itu yang namanya deja vu saudara. Bagi Yehuda ini mungkin pertama kali, tapi kalau kita lihat patternnya itu sudah mulai dari sebelum-sebelumnya. Ini kan pasal 37 ketika si Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh oleh saudara-saudara. Kita kan seperti deja vu, ini kan episode Kain dan Habel lagi ya. Dari pasal keempat ini berulang lagi nih. Perseteruan Kain dan Habel itu muncul lagi dan lagi, yaitu Kain dan Habel, lalu Esau dan Yakub, dan sekarang juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan deja vu-nya berlanjut saudara. Deja vu-nya itu bukan hanya di satu episode, tapi episode-episodenya juga deja vu lagi. Setelah Habel dibunuh, apa yang terjadi? Kain diusir keluar menjadi pengembara di tanah asing. Dan kita lihat di pasal 37 seakan-akan ya, culprit utamanya yang mengenyahkan Yusuf itu siapa? Yehuda. Dan hukumannya bagi Yehuda di pasal berikutnya apa? Eng. Deja vu lagi, mengembara keluar. Pergi keluar dari tanah Israel. Dan setelah Kain dan Habel, lalu kita melihat ada berikutnya di pasal ke-6 dari kitab Kejadian, kita melihat ada gambaran apa saudara? Makin lama makin membaik. Anak-anak dari Adam dan Hawa ternyata enggak. Makin lama makin parah. Dan akhirnya di pasal ke-6 dikatakan Tuhan melihat anak manusia itu mulai bertambah banyak. Dan mereka apa? Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan cantik-cantik dan mereka mengambil. Ini kan juga deja vu ya. Kita pernah bahas di pasal ke-6. Deja vu dari Hawa mengambil buah itu. Kata-katanya pun sama. Melihat baik atau cantik gitu dan mengambil. Hawa melihat buah itu baik lalu diambil lalu fall.
lalu kejatuhan, dosa. Dan di sini juga anak-anak Allah melihat baik, diambil, jatuh. Dan ini yang sama kan saudara. Yehuda melihat Kanaan itu baik, dia mengambil, kawin dengan perempuan Kanaan dan jatuh, kawin mengawin lagi. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Berikutnya adalah kita melihat kejahatan manusia besar di bumi dan Tuhan mengirimkan air bah di pasal ke-6. Dan kata yang sama bisa muncul ya. Ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia itu besar. Dan ketika hasil dari kawin mengawinnya Yehuda dengan perempuan Kanaan apa? Er dan Onan. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan. Yang terjadi adalah penghakiman Tuhan. Air bah, kalau yang ini bukan air bah, tapi ini ya, Er dan Onan itu di wipe out oleh Tuhan. Ini kita sudah bisa lihat saudara, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Yang kita lihat itu berulang-ulang sepanjang dari pasal 1 sampai pasal 3 tepatnya. Pasal 3 sampai ke pasal 38 ini apa yang muncul berkali-kali saudara. Yang dejavunya itu makin lama makin jelas. Yaitu adalah ini. Fakta keberdosaan manusia yang tidak makin membaik tapi makin lama makin hancur. Dan juga anugerah Tuhan yang tetap tidak pernah menyerah meninggalkan manusia. Di pasal 37 saudara, kita bisa melihat ya. Sekali lagi covenant Tuhan itu nyaris punah, nyaris hilang di titik krisisnya lagi. Sebelumnya kita pernah lihat di dalam episode Abraham, Ishak, itu seakan-akan janji Tuhan itu pernah terancam gagal karena Sarah diambil oleh Firaun. Pernah terancam gagal kalau Abraham mati karena kelaparan. Ada bencana kelaparan harus mengungsi ke Mesir. Ada kelaparan di luar, ada ancaman dari Firaun. Tapi yang terjadi adalah di pasal 37 adalah bukan dari luar bahayanya tapi dari dalam. Perpecahan di dalam. Anak-anak Yakub saling membunuh begitu ya. Mereka berkolusi untuk membunuh Yusuf di pasal 38. Bahayanya itu bukan dari kekerasan tapi dari perkawinan campur, mixed marriage. Yehuda kawin dengan perempuan Kanaan. Kalau anak keturunan itu sudah nanti akhirnya ya, kalau seperti si Abraham dan Ishak menjaga supaya kamu jangan sampai kawin campur dengan perempuan Kanaan, ini bagaimana nanti keturunan berikutnya? Kan harus menjadi keturunan yang dijaga untuk menjadi keturunan mesianis. Yang terjadi ya ini, Yehuda berlaku seperti orang kafir dan dia tidak peduli itu janji keturunan selanjutnya itu dia tidak peduli. Maka yang terjadi adalah Tuhan membunuh Onan karena Onan ingin menghabisi keturunan dari Er. Jadi sekali lagi saudara, di sini kita bisa lihat dosanya Onan itu bukan dosa onani ya. Beda ya dengan yang sekarang kita bisa bilang masturbasi ini dari sini. Bukan saudara, ini bukan, kita nggak bisa dengan biblical accuracy membilang ini dosa yang dimaksudkan onani itu adalah ini saudara. Tapi yang kita maksud dengan dosanya Onan itu terutama adalah dia ingin menghabisi garis keturunan dari kakaknya. Ini seperti dosa Kain dan Habel sekali lagi. Jadi harus ada orang yang akhirnya menyelamatkan covenant ini. Lalu siapa? Kalau di pasal ke-6 kita bisa lihat ya. Ketika manusia sudah berdosa, seluruhnya itu jahat. Lalu muncullah ada satu orang. Siapa? Nuh. Dia didapati benar di hadapan Tuhan. Nah di pasal 38 ini jagoannya siapa saudara? Siapa yang akan menyelamatkan covenant Tuhan yang sudah di titik krisis ini tuh siapa gitu. Dan kita sebagai pembaca ya, kita nggak bisa menduga-duga. Jawabannya adalah Tamar, si perempuan kafir tersebut. Tamar saudara, siapa yang bisa menyangka jagoannya itu adalah perempuan Kanaan yang seducing Yehuda. Tapi ini saudara yang kita bisa lihat gitu ya. Tamar itu siapa saudara? Seorang kafir tapi yang sangat ingin di-include untuk masuk ke dalam covenant-nya Tuhan. Ketika Yehuda itu gak peduli lagi sama covenant Tuhan, gak pedulilah anak-anak, gak boleh kawin campur segala macam, gue gak peduli gitu. Tapi ada satu orang
Tamar yang sangat peduli harus sesuai dengan keturunannya dari Yehuda gitu. Sama seperti Ruth ya. Kontras demikian saudara. Nuh dan Tamar itu yang menjadi hero di dalam cerita ini. Nuh dicatat, engkau yang kulihat benar di hadapanku. Tamar juga pakai kata yang sama. Tapi Yehuda yang berkata, dialah yang benar, bukan aku. Dan saudara terganggu gak kalau mendapati di pasal 38 ini jagoannya adalah Tamar, saudara? Kalau Nuh kan saudara gampang ya. Iya, Nuh itu memang betul. Dia orang yang benar di seluruh muka bumi, gak ada yang benar seperti Nuh. Tapi kalau Tamar sebagai jagoan, sebagai teladan iman, agak susah ya saudara. Saudara lihat banyak anak namanya Nuh ya. Ada anak yang namanya Tamar. Saya belum pernah ya ketemu, halo saya Tamar. Agak jarang ya. Saya Rahel ada gitu ya. Saya Sarah ada ya di sini ya, Sarah. Nah itu ada Sarah, ada Rebecca, lalu juga ada Rahel. Tapi Tamar nggak ada ya. Kenapa ya? Mungkin karena kita memang nggak melihat dia sebagai pahlawan iman kan ya. Kita nggak, kalaupun betul itu sebagai pahlawan iman, kita nggak terlalu mau loh menamai anak perempuan kita itu Tamar. Saudara akan agak kesulitan menerima cara kerja Tuhan yang pakai Tamar. Cara kerja Tuhan yang pakai Nuh itu oke gitu. Cara kerja Tuhan yang pakai Tamar dan Tamar pakai cara yang buat kita itu kayaknya nggak bisa dibenarkan secara seksual ini. Maka episode yang lalu kita sudah bahas kan saudara. Kita tuh punya kesulitan terima cara kerja Tuhan. Minggu yang lalu kita bahas cara kerja Tuhan pakai cara kerja Dotan ya. Ada Dotan kota dan Dotan padang belantara. Dotan kota yaitu adalah ketika Tuhan bekerja dengan spektakuler, dengan mengirimkan satu pasukan malaikat untuk melepaskan Elia dari kepungan musuh. Wah ini yang kita mau gitu ya. Bebas dari kesulitan dengan cara apa? Eksplisit, dramatis, dan instan seketika itu juga. Tapi kita melihat ada Dotan yang sama, tempat yang sama yang waktu itu masih padang belantara. Gak ada pertolongan bagi Yusuf yang dijual. Nama Tuhan tidak muncul, tangan Tuhan tidak turun. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Karena kita bisa membaca nanti di pasal 39, Yusuf disertai Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf sampai ke Mesir dan baru dibebaskan dari penjara kapan saudara? 13 tahun kemudian. Enggak instan dan juga enggak spektakuler dan juga enggak dramatis. Kita enggak mau cara kerja Tuhan yang demikian. Kita sulit terima cara kerja Tuhan yang memakai kesulitan. Kita selalu berdoa Tuhan untuk mengenyahkan kesulitan. Ini kesulitan kita. Ketika kita harus menerima cara kerja Tuhan yang pakai kesulitan. Ini kita sulit terima. Nah di pasal 38 kita juga ada satu kesulitan, yaitu apa? Kita sulit terima cara kerja Tuhan yang memakai dosa, bukan yang steril dari dosa. Kita sudah bandingkan tadi Nuh dengan Tamar ya saudara. Nuh dengan Tamar. Kita lebih pilih cara kerja Tuhan yang pakai cara Nuh. Wah ini jelas banget, ini orang yang teladan iman hebat gitu. Tapi kalau Tamar, Nah sekarang kita coba bandingkan Tamar dengan Ruth. Dan sama-sama nenek moyang Daud ya. Dua-duanya sama-sama nenek moyang Daud. Nanti ketika kita baca Ruth pasal keempat ayat ke-12. Ketika nanti si Tamar hamil dikatakan ya. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini, Ruth. Jadi Ruth dan Tamar sama-sama mulai dengan janda tanpa anak yang bergantung kepada anggota keluarga yang lain untuk mendapatkan anak. Tamar harus bergantung kepada nanti Onan dan Shelah harusnya. Dan si Ruth harus bergantung kepada Boas. Kontrasnya adalah ini saudara. Ruth dengan Tamar kontrasnya adalah Ruth mendapatkannya, Tamar mendapatkannya dengan jalan menyamar menjadi pelacur dan menipu Yehuda.
Tapi Ruth dengan cara yang terhormat, yaitu bilang kepada Boas gitu ya, maukah engkau menjadi penolong bagi keluargaku gitu. Mereka dan akhirnya mereka menikah, they live happily ever after. They get married and happily ever after, disoraki oleh orang-orang sekota. Mereka tepuk tangan, menyelamati, congrats ya. Tapi Yehuda dan Tamar disoraki, mungkin akan dibakar, ditimpuk mati. Ini skandal seks. Maka saudara bisa melihat kan, dua kisah ini adalah satu kisah kelam yang pengen dikubur dalam-dalam, yang satu adalah kisah yang mungkin akan masuk bukan Pos Kota tapi Kompas ya. Ada satu kisah inspiratif yang luar biasa begitu. Tapi ini yang terjadi saudara, keduanya Tuhan pakai untuk menegakkan kerajaan Israel. Keduanya Tuhan pakai, kedua perempuan ini untuk menjadi nenek moyang bagi Raja Daud. Dan Tuhan berdaulat pakai kedua cara tersebut. Sama Tuhan juga berdaulat pakai kota Dotan dan Dotan padang belantara. Kalau saudara berpikir Tuhan hanya boleh pakai cara yang eksplisit, harus pakai cara yang steril, maka Tuhan di dalam pemikiran saudara adalah mungkin Tuhan yang kurang berdaulat. Kita lebih gampang ya berdoa untuk Tuhan memberikan presiden yang Kristen, yang soleha, yang mendukung acara-acara kekristenan. Tapi bagaimana kalau misalnya Tuhan justru memberikan presiden yang justru beda agama dan juga nggak setuju dengan nilai-nilai kekristenan, yang juga bahkan mendukung agenda-agenda LGBT, agenda-agenda yang sangat berseberangan dengan doktrin kekristenan. Tapi kita lihat di dalam hal tersebut saudara ya, mungkin dan sudah terjadi seperti Tuhan bisa memakai Tamar, seperti Tuhan bisa memakai cara-cara yang lain. Kalau begitu saudara ya, saudara jangan sampai jatuh ke dalam ekstrim satunya. Kalau begitu enak dong ya, bebas berdosa, nanti Tuhan akan terus pakai kan ya, regardless dosa-dosa kita kan ya. Iya saudara jangan lihat hanya Yehuda dan Tamar yang dipakai Tuhan, tapi saudara lihat juga ada kisah Er dan Onan yang Tuhan lihat jahat dan langsung dihabisi, yang tidak ada tempat lagi bagi rencana Tuhan. Stop, the end saat itu juga. Dan ini kedaulatan Tuhan begitu. Kenapa Er dan Onan itu langsung the end, tetapi Yehuda dan Tamar itu ternyata terus berlanjut. Kedaulatan Tuhan sekali lagi saudara ya. Dan ini bukan kedaulatan Tuhan di dalam khotbah kita atau di dalam gereja kita. Harusnya ini bukan hanya sekedar doktrin yang harus kita perdebatkan, tapi harusnya saudara ini boleh menjadi bahan kita berdoksologi. Berdoksologi kedaulatan Tuhan itu, mari kita memuji Tuhan bahwa Dia menghukum manusia yang berdosa di dalam keadilannya. Mari kita memuji Tuhan atas kebaikannya, Dia memberikan anugerah kepada Tamar, kepada Yehuda, memberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Mari kita memuji Tuhan, kebijaksanaan Tuhan untuk menentukan mana yang baik, mana yang terbaik bagi hidup kita. Seringkali kita tidak bisa memilih saudara. Kita punya jalan yang berbeda ya dari orang-orang sekitar kita. Tapi ini yang kita bisa lihat. Ini ceritanya tentang apa 38? Sekali lagi, kisah tentang manusia berdosa, manusia Yehuda yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan, berusaha menghapuskan covenant daripada Tuhan, dan sekali lagi kisah tentang anugerah Tuhan yang terus menjaga covenantnya despite kegagalan dosa-dosa manusia. Cerita tentang anugerah Tuhan yang tidak pernah give up kepada manusia yang berdosa. Dan inilah gambaran kita. Gambaran kita yang terus-menerus jatuh lagi. Tapi Tuhan terus-menerus jaga kita supaya kita nggak pernah sampai benar-benar keluar daripada covenant-nya. Kita nggak pernah benar-benar sampai hancur. Kita terus dijaga oleh Tuhan. Mari kita di dalam anugerah Tuhan ya, kita tidak mempermainkan, tapi kita boleh minta, Tuhan, kami tuh nggak lebih kuat dari Yehuda. Kami kalau nggak dijaga Tuhan, kita sudah hidup seperti orang kafir, seperti Yehuda yang keluar daripada covenant Tuhan. Tapi Tuhan tetap jaga. Kita mungkin seperti
seperti Tamar yang dulunya itu nggak pernah kenal itu namanya umat Tuhan. Tetapi dia ketika dibawa masuk ke dalam keluarga Israel, dia mulai melihat di tengah segala kekacauannya keluarga Yehuda, dia masih bisa melihat Yahweh dan dia mengikatkan dirinya kepada covenant Tuhan. Sama seperti Ruth yang berkata, dia nggak memilih kembali kepada Moab, kepada dewanya, kepada tanahnya, kepada keluarganya, tapi dia berkata, aku akan ikut ke Israel. Allahmu akan menjadi Allahku. Nah ini iman yang kita lihat di dalam imannya si Tamar, saudara. Dan Tamar nanti akan menjadi salah satu dari 4 nama yang tercantum, 4 nama wanita yang tercantum di dalam silsilah Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Sarah, Tamar, lalu Rahab, lalu ada lagi Tamar, Rahab, Batsheba, dan Ruth ya. Kita bisa lihat 4 nama ini dan juga nanti Maria. Dan ini apa saudara? Kenapa nama silsilah ini adalah 4 nama wanita ini? Dan bukan musinya the great matriarch, yaitu harusnya Sarah, Rebeka, dan Rahel, Ribka dan Rahel, istri dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa bukan mereka yang masuk, tetapi justru adalah Tamar, Rahab, Ruth, dan Batsheba, saudara? Ada satu penafsir yang berkata, ya ini kita bisa tafsirkan ini adalah orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam covenant Tuhan. Tapi sepertinya kalau kita lihat nanti Maria nggak ada hubungannya dengan Maria kan orang Israel begitu. Saya lebih setuju dengan penafsiran yang berkata adalah 4-4-nya itu punya pernikahan yang unik dan khusus, saudara. Yang bahkan beberapa itu skandal. Yaitu salah satunya Tamar ya, skandal gitu. Dan mempersiapkan untuk apa saudara? Ini 4-4-nya mengalami pernikahan yang unik, khas, bahkan scandalous, tetapi mereka mengalami anugerah Tuhan. Dan inilah anugerah yang diberikan juga kepada Maria, karena nanti Maria akan mengalami pernikahan atau ini ya, hubungan yang unusual, unik gitu. Sebelum menikah dengan Yusuf, dia akan hamil terlebih dahulu. Dan bagi orang itu skandal banget. Orang nggak akan bisa percaya. Tapi seakan-akan penulis itu sudah bilang, jangan terlalu cepat berkata ini pasti bukan dari Roh Kudus. Karena kamu lihat di sepanjang sejarah, ada loh Tamar, ada Rahab itu, ada Ruth, ada Batsheba. Dan Tuhan bisa memakai mereka semua, memberikan anugerah kepada mereka semua untuk menjadi silsilahnya Tuhan Yesus, dan Tuhan juga bisa pakai hal yang sama untuk Maria. Dan ini yang kita bisa lihat saudara, anugerah Tuhan yang terus-menerus muncul dan menggenggam kita lagi dan lagi di dalam keberdosaannya kita, di dalam keterpurukannya kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendapati ini adalah satu kabar baik bagi kami ya Tuhan, manusia berdosa, yang seharusnya nasib kami adalah seperti dan Onan ya Tuhan. Kami yang terus-menerus jatuh di dalam dosa, kami yang terus-menerus tidak ingin rencana Tuhan. Kami yang lebih memilih jalan dunia dibanding berjuang bagi jalan Tuhan. Kami lebih mirip seperti Yehuda. Kami lebih mirip seperti Tamar yang tidak rela dan tidak bisa ya Tuhan mendapatkan keselamatan bagi dirinya sendiri, tapi dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, yang di hadapan-Mu seharusnya dimurkai, tapi kami justru mendapatkan anugerah Tuhan. Story kami boleh digabungkan dengan story-nya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami minggu demi minggu kami boleh semakin dibawa masuk ke dalam cerita kisah Alkitab, sehingga kami tidak menghidupi kisah kami sendiri, tetapi kami boleh menghidupi kisah kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.